Ini Rick. Hari ini dia tak ingin direkam, tapi kamu klik videonya lagi. Sekarang dia hanya akan minum soda. Di hari pertama, dia bangun di kamar putih. Ada botol air hitam berlabel merah di nakas. Rick buka laci, isinya kosong. Dia lihat kolong ranjang, tak ada apa-apa. Tak ada air atau makanan lain di kamar. Keran mengeluarkan cairan hitam lengket berbau tajam. Rick mencoba seteguk. Rasanya manis, enak, dan menyegarkan. Moodnya langsung membaik. Dia tersenyum, meregangkan jari, lalu berjalan di sekitar kamar. Malamnya, dia berbaring di ranjang. Dengan mudah, dia tertidur. Hari kedua, Rick terbangun tiba-tiba dan minum beberapa teguk. Saat seseorang banyak minum soda, gula langsung menaikkan kadar glukosa darah. Awalnya, terasa lebih bertenaga. Namun sejam kemudian, muncul kelelahan, jengkel, dan tegang. Bahkan, tidur pun jadi lebih sulit. Mata merah, keringat di wajah. Rick kembali mengambil botol dan minum. Manisnya kini terasa lengket, tapi masih cukup menyenangkan. Ia mondar-mandir, seolah tak betah. Tak ingin tidur, namun tubuhnya lelah. Rick duduk di dinding, mengusap leher, dan mendengar suara ventilasi. Ia tak bisa diam lama dan gelisah, padahal tak ada alasan jelas. Rick memungut benda-benda kecil dan terus memainkannya dengan jari. Hari ketiga, Rick bangun pagi, tangannya gemetar. Dia meraih botol itu dengan kasar dan menumpahkannya ke diri sendiri. Cahaya, suara langkah kaki, bahkan napasnya sendiri mengganggu dia. Rick melempar botol kosong ke dinding, lalu memegangi kepalanya. Wajahnya terlihat marah, bibirnya menegang. Dia berbaring di lantai, menatap langit-langit, lalu mulai tertawa keras tanpa alasan. Rick mendekati dinding dan menempelkan hidungnya, seolah mencari sesuatu. Lalu ia menyadari perilakunya tidak wajar, yang membuatnya semakin marah. Hari keempat, ia terbangun di antara botol-botol berserakan. Perut dan ususnya kini terasa sakit karena asam dan gula. Ada kram dan kembung. Setiap tegukan terasa sakit. Air keran kembali berbusa hitam. Rick membasuh wajah dengannya. Namun keadaannya memburuk. Ia duduk sambil memegangi perut. Pandangannya kosong. Pikirannya kacau. Ia minum lagi seolah tak bisa berhenti. Ada sisa soda kering di bibirnya. Tiba-tiba Rick mulai terayun maju mundur. Ia menggumamkan Hari kelima, Rick nyaris tak bergerak. Dia duduk menatap botol, seolah terhipnotis. Rick menempelkan botol itu ke pipinya. Matanya berkabut. Dia perlahan bersandar, berkedip, lalu menggumamkan suara tak jelas. Bahunya terkulai, ia tak lagi peduli suara, bahkan saat botol jatuh dari ranjang. Kulitnya lengket, lidahnya kering, dan tiap mencoba berdiri ia pusing. Pada hari ke-6, Rick terbangun di lantai. Tanpa air, tubuh cepat dehidrasi. Darah mengental, otak kepanasan, tekanan darah turun, ia lesu dan cemas. Bajunya lengket, rambutnya kusut. Rick merangkak menuju botol baru. Ia minum rakus, lalu membeku dan menangis pelan. Perubahan suasana hati ekstrim. Rick tidak tahu hari apa, dan bicara sendiri padahal tidak ada siapapun. Ia meletakkan botol di sudut, menunggu ia Pada hari ke-7, ia berbicara dengan botol itu seperti teman lama. Ia mengelusnya, mendekapnya, dan tertawa pada leluconnya. Ia menatap langsung ke kamera, seolah baru pertama kali melihatnya. Ketakutan di matanya. Ia membanting botol itu ke dinding, lalu merangkak ke botol lain. Akal sehatnya telah pergi, namun eksperimen terus berlanjut. Hari ke-8, Rick hampir tidak bernapas. Saat tubuh hanya mengonsumsi cairan manis, ia kehilangan garam dan mineral penting. Ini mengganggu fungsi jantung, merusak ginjal, dan secara harfiah mematikan tubuh dari dalam. Bercak merah muncul di tubuhnya. Bibirnya membiru, tangannya dingin. Rick menatap langit-langit tanpa berkedip, seolah dia menghilang, meski tubuhnya masih ada. Kadang dia mendengarkan suara, tapi tak mengerti alasannya. Tanpa air dan nutrisi, darah mengental, oksigen sulit mencapai otak. Dia terbaring dan seolah tenggelam dalam tidur singkat, tak lagi tahu berapa waktu. Pada hari ke-9, Rick bahkan tidak bergerak. Nadi jarang, ruangan hening sepanjang hari. Di sudut, tumpukan botol. Kamera merekam gambar tak bergerak. Di balik kaca, seseorang mencatat. Kesadaran nihil, mata terbuka.
tubuh melahap dirinya. Otot-otot mulai terbakar sebagai bahan bakar. Maka, mengangkat tangan pun adalah perjuangan bagi Rick. Jika gula dan garam makin tak stabil, koma bisa terjadi. Pada hari ke-10, kondisinya nyaris tanpa harapan. Dia seolah larut dalam ruangan ini, hanya tubuh dan mata plastik. Ini adalah hari ke-11. Rick kini tak lagi bergerak, tubuhnya melemah drastis. Persediaan air dan energinya telah habis. Dehidrasi berkelanjutan, dan kurangnya elektrolit membuat jantungnya tak lagi kuat. Organ-organ tubuhnya pun mulai berhenti, berfungsi satu persatu. Para dokter mencatat adanya henti napas. Mereka secara resmi menutup protokol medis. Jika Anda mendapat pelajaran berharga, kurangi minum soda. Segera ikuti akun Rick. Kami harap dia berhasil selamat. Semoga ada episode